bersama saya Nehemia Ralboa dalam program Kesaksianku. Program inilah program baru dari GBIP Indralaya untuk kita diajak untuk berani dalam bersaksi tentang bagaimana sih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di episode sebelumnya kita telah mendengar dari kesaksian dari Bang James Huta Barat, yang dimana dia bersaksi tentang bagaimana sih pengalaman beliau untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah salah satu dari penggerak di GB Indralaya. Mari kita sambut Cileni Gozali. Hai, apa kabar Ci? Shalom Nehem, puji Tuhan, kabar yang baik. Amin. Sebelumnya terima kasih Ci karena sudah datang dalam program Kesaksianku ini. Nah, sebelum kita mulai acara, baiknya kalau Cici ini memperkenalkan diri nih kepada pemirsa di luar sana. Shalom semua, nama saya Lini Gozali. Biasanya sih dipanggil Lini aja. Oke. Sesuai dengan tema acara kita ini dalam Kesaksianku, kita di sini akan saling berbagi ya Ci tentang bagaimana sih kehidupan Cici dengan Tuhan. Jadi kalau boleh tahu Ci, bagaimana Cici ini mulai mengenal Tuhan atau dari usia berapa? Saya mengenal Tuhan itu dari usia 19 tahun. 19 tahun. Pasti kawan-kawan semakin penasaran bukan bagaimana sih kesaksian dari Cici ini. Boleh cerita ke kita dong Ci, bagaimana kisah lengkapnya atau lebih spesifiknya tentang perjalanan Cici mengenal Tuhan ini. Jadi saya itu kenal Tuhan itu lewat mimpi. Tuhan itu memberi saya itu 3 kali mimpi. Jadi di mimpi pertama itu saya dapatkan mimpi itu di 2001. Jadi sebelumnya saya jelaskan kondisi saya. Jadi saya ini ada record medis autoimun. Kebetulan saya kena yang di psoriasis dengan kalau lagi kumat pengkafaran di tubuh itu 80%. Jadi kalau sedang kumat itu saya sama sekali tidak bisa bergerak tanpa dibantu dan tidak bisa kemana-mana. Biasanya sih hanya terbaring di kamar gitu. Jadi pada saat di 2001 itu saya mendapati mimpi itu Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada saya. Mimpi pertama ya? Iya. Jadi pada saat Tuhan mengulurkan tangannya itu di hati saya tuh langsung mengenal sosok itu tuh adalah Tuhan. Jadi saya langsung berkata di mimpi itu, kalau Tuhan sembuhkan saya ikut Tuhan. Jadi singkat cerita itu dikasih sembuh kayak gitu kan. Setelah dikasih sembuh itu saya tuh nggak langsung ikut Tuhan. Jadi setelah sembuh kayak gitu saya tuh tunda ikut Tuhan. Terus saya tuh sempat berpikir, bener nggak sih itu Tuhan kayak gitu. Terus apa mungkin kebetulan aja kayak gitu. Jadi saat itu saya nggak langsung terima Tuhan. Jadi setahun kemudian di 2002 akhir Januari Februari itu Tuhan tuh izinkan saya sakit lagi gitu, dengan kondisi yang sama kayak gitu, yang parahnya pengkafarannya 80% di tubuh. Jadi saya juga tidak bisa bergerak tanpa dibantu. Jadi saya pada saat itu mendapati mimpi lagi, Tuhan itu tersenyum pada saya. Mimpi yang kedua ya? Di mimpi yang kedua. Jadi keesokan harinya itu ada keluarga yang nggak sengaja tuh datang sebenarnya. Jadi keluarga ini tadinya itu mendoakan jemaatnya beserta tim doanya di komplek yang sama dengan saya gitu. Jadi tiba-tiba beliau itu ingat ada dengar saya itu sakit. Jadi beliau mampir ke rumah bertanya apakah boleh didoakan bersama tim gerejanya. Terus setelah itu saya didoakan. Setelah didoakan, orang tua saya kan antar tamunya ke depan keluar. Jadi pas antar tamunya itu ke depan, kan saya tunggu-tunggu tuh, karena saya mau bergerak kayak gitu kan. Kok lama banget kayak gitu, terus mendadak saya tuh harus kamar mandi kayak gitu. Saya tunggu kok lama banget kayak gitu kan, kok nggak masuk kayak gitu kan. Jadi saya tuh upayakan diri saya itu bergerak kayak gitu. Jadi saya berusaha sekuat tenaga untuk bergerak sendiri. Jadi saya ingat banget tuh, pokoknya terakhirnya saya bilang dalam nama Yesus kayak gitu kan. Dan akhirnya tuh bergerak kayak gitu. Sudah bergerak, saya sudah kamar mandi, saya jalan balik kan agak lambat kan prosesnya, nggak secepat kita normal jalan biasa kayak gitu. Jadi pas orang tua saya masuk itu mendapati saya itu lagi bergerak kayak gitu, lagi jalan. Jadi kaget lah ya reaksinya.
Terus papa saya itu, terutama papa saya sih kaget banget karena saya mendapati mimpi itu kan pas di umur saya 19. Jadi saya tuh kena autoimunnya itu dari umur 15. Jadi selama 4 tahun tuh sudah kesana kemari berobat segala macam, maksudnya belum menemukan obat kayak gitu, dan memang nggak ada obatnya kayak gitu kan. Jadi setelah itu papa saya masih bilang begini, udah kita semua ikut Tuhan katanya gitu. Sudah, jadi habis itu senang. Besoknya lagi tidur kan, malam tidur, besoknya itu saya dapat mimpi lagi ya. Di mimpi yang ketiga, itu Tuhan itu kasih saya satu buah Alkitab, dan dengan cara yang ajaib banget, pokoknya ajaib banget menurut saya kayak gitu. Besoknya itu keluarga yang sama itu datang itu bawa satu buah Alkitab. Dan satu buah salib. Cuma datang cuma buat kasih itu doang. Beliau itu bilang begini, buat ini baca-baca kalau di kamar kayak gitu. Saya kalau kan biasa hanya terbaring, dibuat baca katanya. Jadi saya merasa tuh Tuhan tuh detail banget mengaturnya. Karena apa? Tuhan tuh kasih angka tuh yang mudah banget. Pas saya dikasih Alkitab itu, saya ingat banget di 020202. Jadi 2 Februari 2002 kayak gitu. Jadi sampai sekarang tuh saya tuh karena angka dia tuh detail banget. Jadi saya tuh sampai hari itu ingat banget pertolongan Tuhan tuh dengan cara yang ajaib tuh mulainya tuh di 2 Februari 2002. Itu sih. Dari kesaksian Cici barusan ini, ada nggak Cici mau sampaikan kepada kita pesan ataupun kesan untuk pemirsa supaya bisa menjadi kekuatan baru bagi kita? Ketika berjalan dengan Tuhan, saya itu belajar menerapkan di diri saya. Kita tidak belajar apa yang nanti akan kita lakukan untuk Tuhan, tidak berbicara apa yang nanti kita beri untuk Tuhan, tetapi belajar melakukan hal baik apa yang Tuhan tugaskan saat ini juga dengan yang ada pada kita. Kalau Tuhan sudah meletakkan satu hal di hati, belajar tidak menunda, karena apa yang Tuhan sudah letakkan di hati, ketika itu naik ke pikiran dan terlalu lama di pikiran, itu biasa penerapannya itu pasti tidak akan sama. Jadi Tuhan itu tidak akan memberi tugas yang terlalu sulit. Ketika diri kita katakan aku mau, maka Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita. Jadi biar Tuhan yang ada di dalam dirimu, Tuhan yang ada di dalam diri saya itu yang melayani Tuhan. Gitu. Jadi waktu itu terus berjalan, tidak dapat diputar kembali. Jadi jangan habiskan waktu dengan yang sia-sia. Jadi tetapkan targetmu dari sekarang tuh mau jadi seperti apa, gitu. Dan layani Tuhan selagi ada waktunya. Jadi sejak mulai mengenal Tuhan ini ya Cici, ada nggak ayat ataupun khotbah yang Cici bakal ingat atau menjadi rema sampai sekarang dari perjalanan hidup? Ada satu hal tuh yang menjadi rema untuk saya. Pas saya sakit itu, awal-awal saya sakit itu, saya dapatnya itu di Ayub 42 ayat yang kelima, itu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri itu memandang Engkau. Ya kawan-kawan, sungguh kesaksian dan pesan yang sangat memberkati kita semua. Semoga kesaksian kali ini menjadi berkat dan kekuatan baru bagi kita semua dalam mengikuti Yesus. Dan jangan lewatkan program kesaksianku dalam episode-episode selanjutnya hanya di IGTV GBIMP Indralaya dan YouTube GBI Indralaya. Dan kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa untuk share juga ya kawan-kawan. Dan akhir kata saya Nehemia Ralbo dan Cilini Gozali mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Ya.